Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bertemu bersama saya. Mohon maaf ada suara ayam ya. Ketemu lagi dengan saya Tat Budiono di video kali ini ya teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dimanapun teman-teman berada ya. Pada video kali ini saya ingin membuat tutorial mengenai bagaimana cara kita memasukkan referensi menggunakan Mendeley di MS Word ya, atau di Word lah ya gitu. Jadi kita akan fokus pada kegiatan itu, kegiatan mengenai bagaimana cara kita menginput referensi terutama di bagian sitasi, kutipan dan juga daftar pustaka di aplikasi Mendeley menggunakan Word gitu ya. Oke, baik. Kita langsung saja. Langkah pertama teman-teman tentu harus membuka Word-nya terlebih dahulu ya. Ini saya sudah buka Word-nya atau artikel yang nantinya akan saya Mendeley-kan gitu ya. Mungkin sedikit cerita saja bahwa Mendeley itu bermanfaat ketika teman-teman akan submit jurnal gitu. Kadang-kadang banyak jurnal yang mengharuskan referensinya di-Mendeley-kan dulu gitu ya, atau kutipannya dan juga daftar pustakanya harus di-Mendeley-kan dulu. Nah, ini tentu bermanfaat video ini buat teman-teman kalau ada teman-teman yang ingin membuat artikel yang di-Mendeley-kan gitu ya. Oke, tadi kita sudah buka aplikasi MS Word-nya atau jurnal yang akan kita Mendeley-kan. Ini saya sudah beri tanda kuning-kuning ya. Ini yang nantinya akan kita Mendeley-kan. Ini masih input secara manual gitu ya teman-teman nih. Ini masih manual ini. Jadi masih diketik saja, belum di-Mendeley-kan. Nah, bagaimana caranya untuk Mendeley-kan gitu ya. Oke, baik. Tentunya pertama ya, ini tentu kita sudah langkah step yang lebih jauh ya teman-teman. Nanti sebelum ini tentu perlu teman-teman persiapkan install aplikasi Mendeley-nya dulu, kemudian nanti masukkan metadatanya dulu, kemudian baru bisa kita masukkan. Tapi ini kita skip saja, langsung ke dimana sudah terinstall aplikasinya. Ini asumsi saya teman-teman sudah terinstall aplikasi Mendeley-nya, sudah ada metadatanya, tinggal memasukkan gitu ya. Jadi mungkin video tentang bagaimana install Mendeley, bagaimana input metadata nanti akan dijelaskan di video-video yang lain. Untuk sekarang ini fokusnya adalah tentang bagaimana kita menginput referensi baik itu kutipan ataupun daftar pustaka di Mendeley gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita langsung dari sini kita arahkan kursor itu pada bagian yang sebelum ya, bagian sebelum kutipan atau bagian sebelum apa ya namanya, ini namanya apa ya, mungkin bisa dikatakan penulis ya yang kita kutip gitu. Jadi kursornya pastikan di situ, di titik itu. Lalu kemudian kita pergi ke reference ya teman-teman ya. Nah, di sini di reference itu kita langsung klik menu insert citation ya. Ini kita klik saja menu insert citation, klik di sini. Nah, di sini lalu kita cari saja nama sesuai yang ingin kita kutip. Misalnya ada nama Septiani 2020 ya, maka kita harus search saja di sini di dalam tabnya Septiani. Oke, kalau misalnya muncul dua nama seperti ini maka harus dipastikan ya mana yang sesuai gitu ya. Mungkin dilihat tahunnya barangkali ya. Kita lihat tahunnya. Oh, yang ada tahunnya adalah yang di atas gitu ya. Nah, ini kita klik, lalu kemudian kita oke ya, klik oke. Nah, otomatis dia akan muncul di dalam apa namanya dokumen kita. Bedanya kalau di Word, bedanya yang sudah di-Mendeley-kan atau tidak di mana? Kalau kita klik ini akan terblok ya. Ini artinya dia sudah di-Mendeley-kan gitu. Sedangkan yang bagian ini belum di-Mendeley-kan. Makanya seperti ini bentukannya ya, atau tampilannya seperti ini. Nah, ini harus kita hapus, berarti yang salah satunya yang tidak di-Mendeley-kan kita hapus ya. Bagian yang sudah saya beri tanda kuning ini saya perlu hapus karena dia tidak Mendeley, sudah tidak perlu kan tentunya. Nah, ini kita Mendeley, sudah kita hapus lalu kita beri tanda titik gitu ya. Nah, ini sudah otomatis, ini sudah ter-Mendeley-kan. Nanti ketika kita masukkan di daftar pustaka di bawah, dia akan muncul secara otomatis informasi itu ya. Ini baru satu kutipan. Maka yang berikutnya juga lakukan hal yang sama teman-teman.
ya, kita arahkan kursornya sebelum nama penulisnya, lalu kemudian kita insert citation ya, tadi masih ke reference, insert citation, lalu kita tuliskan namanya lagi ya, Septiani. Oke, karena tadi yang ini 2020, maka yang bawah ya, yang ini kita klik, lalu kita klik OK. Oke, ini akan muncul di sini ya. Oke, akan muncul di sini. Nah, ini misalnya ada data-data yang seperti ini nih, misalnya tidak lengkap ya, kenapa tidak ada tahunnya dan lain sebagainya. Ini bisa jadi karena bermasalah dengan metadatanya. Coba kita cek ya di metadatanya. Kita buka aplikasi Mendeley-nya, saya minimize. Oke, ini Septiani yang satunya lagi ya, mana ya. Nah ini kan di sini terlihat ya, belum ada tahunnya teman-teman nih. Di sini belum ada tahunnya tuh, lihat ini baru ada nama jurnalnya tapi belum ada tahunnya. Nah, oleh karena itu kita perlu lakukan cross check juga ini ya, cross check juga dengan melakukan pencarian di Google Scholar gitu. Oke, saya akan buka Google Scholar, kira-kira tahun berapa sih artikel ini terbit. Kita buka Google Scholar, kita copy paste, lalu kemudian kita search ya. Nah, di sini tahun 2021 nih gitu ya munculnya, atau dikeluarkannya tahun 2021. Nah, ini mungkin kita langsung download saja Google Scholar-nya ya, dengan cara klik kutip, lalu kemudian kita download yang refman-nya ya. Kita download refman. Oke, sudah muncul di situ. Kita ke file download-nya ya. Oke, ini sudah ada di sini. Kita drag, kita masukkan ke sini. Oke, coba kita drag, kita masukkan di sini. Oke, mana masih ini ya teman-teman, masih belum ada tahunnya. Nah, tampaknya kalau seperti ini kita harus input secara manual gitu ya, karena tahunnya ada kesalahan. Saya tidak tahu kenapa bisa tidak terbaca oleh Mendeley-nya ya. Nah, ini misalnya case per case kadang-kadang beda-beda, memang harus kita lihat ya. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada maka kita masukkan saja tahunnya secara manual. Caranya bagaimana? Tinggal masukkan aja. Tadi di sini itu 2021 ya, ini terbitnya. Oke, berarti kita langsung masukkan saja 2021. Nah, sudah, ini sudah tersimpan. Maka yang di sini, yang di artikel tadi, ini mungkin kita hapus dulu saja, kita masukkan secara kita masukkan ulang ya gitu. Oke, kita masukkan di sebelahnya saja, ini biar untuk pembanding ya. Oke, kita insert, kemudian kita tulis Septiani yang 2021. Nah, ini sudah ada muncul tahunnya nih teman-teman. Nah, ini ya, kita klik lalu kita oke. Nah, dia otomatis akan muncul seperti ini ya gitu. Nah, ini yang ini tentu akan dihapus, ini perlu kita hapus nih yang ini. Nah, oke, yang ini sudah termendeley, yang ini juga sudah termendeley. Nah, ini perlu juga diperhatikan teman-teman mengenai bagaimana cara mengutip yang tepat gitu ya. Kalau di akhir kalimat mungkin seperti ini tidak masalah ya, tetapi kalau di tengah kalimat tentu format begini tidak dibenarkan ya teman-teman. Biasanya hanya nama penulis dan kemudian tahun ya, tanpa di dalam kurung nama penulis itu. Nah, ini tentu harus kita edit. Ini bisa diedit secara manual teman-teman gitu ya. Misalnya kita lihat kalimat sebelumnya, hal ini sejalan dengan pernyataan. Nah, yang ini kita hapus saja, yang tanda kurung. Oke, komanya juga kita hapus, lalu tutup buka kurungnya kita pindahkan ke sini gitu ya. Jadi langsung otomatis gitu ya, Septiani 2021 dan seterusnya gitu ya. Yang harus diperhatikan jenis citasinya. Kalau misalnya dia akhir kalimat maka mungkin seperti ini tidak masalah, tapi kalau di tengah kalimat maka harus dibuat format yang seperti ini gitu ya. Ini baru dua contoh ya, dan berikutnya. Nah, berikutnya coba kita akan lihat di contoh ketiga. Di sini sudah ada juga ya, ini dari Nadar. Kita masukkan juga tadi, masih di reference, insert citation. Kemudian setelah itu kita masukkan kata kuncinya ya, penulisnya adalah Nadar. Nah, di sini ada dua yang masuk ya, sama aja ya. Ini karena mungkin ada double data, jadi kita pilih salah satunya saja. Ini sama satu, toh sama saja keduanya.
Oke, saya mungkin pilih yang atas, lalu kemudian di oke. Oke, ini kadang-kadang ada keterangan seperti ini ya teman-teman. Di dalam Mendeley ini kita tetap ini aja, kita tetap klik keep manual edit aja gitu ya, nggak masalah. Nah, ini sudah muncul nih Nadar 2009. Oke, mungkin ini metadatanya berbeda ya. Ada Nadar 2009 dan 2013. Ini nanti tinggal diedit saja di metadatanya. Di sini tentu kenapa bisa berbeda tahunnya, bisa jadi karena yang dipakai di sini adalah referensi terbaru ya, terbitan terbaru bisa jadi yang dijadikan kutipan. Sementara yang ada di metadata saya adalah di tahun 2009 gitu. Jadi saya belum punya metadata yang terbaru ya, yang 2013 begitu. Dan seterusnya ini teman-teman dilakukan sampai ke tahap akhir ya. Ini yang sudah saya beri tanda kuning ini adalah yang nantinya akan kita masukkan atau kita mendeleykan gitu. Ketika semuanya nanti sudah termendeleykan, sudah citasinya atau kutipannya sudah termendeleykan, langkah berikutnya ya, di akhir tentu setiap tulisan itu kita butuh daftar pustaka dong ya. Nah, dengan aplikasi Mendeley kita bisa dengan mudah ya memanggil gitu ya, dalam tanda kutip, daftar pustakanya sesuai dengan apa yang sudah kita citasikan di atas tadi. Tadi kita baru memasukkan 3 ya teman-teman, 3 citasi, maka 3 citasi itu secara otomatis ketika kita nanti panggil itu akan muncul di sini di daftar pustaka. Jadi kita nggak usah masukkan daftar pustaka secara manual gitu. Itu sangat menguras energi dan juga menguras tenaga gitu. Oke, kita ambil contoh saja. Di sini caranya bagaimana untuk memasukkan daftar pustaka secara otomatis. Kita arahkan kursor di bagian daftar pustaka, lalu kemudian kita masih di reference ya teman-teman. Kita pergi ke ini nih, insert bibliografi ya. Ini kita klik saja bagian sini, insert bibliografi. Oke, nah maka secara otomatis ya file-file ataupun referensi yang tadi kita gunakan di atas itu akan masuk ke sini ya teman-teman. Ini otomatis akan masuk ke dalam sini nih. Ini udah otomatis nih. Tinggal nanti kita bisa edit secara manual kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tepat dari penulisan ataupun yang lain. Ini bisa kita edit di sini. Gitu ya. Ini bisa kita edit. Tinggal nanti disesuaikan fontnya, kemudian spasinya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman cara ya input atau cara menggunakan aplikasi Mendeley ya, terutama untuk citasi dan juga untuk daftar pustaka. Tentu hal ini sangat memudahkan bagi teman-teman terutama mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ataupun membuat jurnal agar kerjanya lebih efisien gitu ya, lebih otomatis dan lebih cepat. Saya kira seperti itu teman-teman video tutorial kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipraktikkan nantinya dalam proses penulisan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang lain. Bye bye, terima kasih.